warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahadil fardus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ya daiman fali'adil bariyah, ya basita yadayni bil 'atiyah, ya sahibil mawahib zainiyah, salli ala khairil wara sajiyah faghfir lana ya tanqula bi hadhihi lailah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah la yanzur aswarikum wa la ajsanikum walakin yanzur ila qulubikum. Sadaqallahu wa rasuluh. Hadirin, tadi kita telah mendengarkan kata mutiara dari Al-Imam Al-Qutub Abdullah bin Alwi Al-Haddad yang menyejukkan kita sehingga kita sadar dan mawas diri betapa kurang kita untuk berbakti kepada kedua orang tua kita, sebagaimana yang tadi disabdakan oleh Nabi kita Maulana Muhammad. Tidaklah yang diucapkan Rasulullah ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Semua yang diucapkan Rasulullah datangnya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah satu kunci yang mana agar kita selalu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi perlu diketahui hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa sesungguhnya Allah tidak lihat bentuk-bentuk kita. Allah tidak lihat keadaan kita, harta kita, pangkat kita, jabatan kita, kita mau ganteng ataupun kita mau cantik, mau jelek ataupun tidak. Yang Allah lihat adalah hati kita. Apakah di dalam hati kita ini memiliki nur Habibuna Muhammad? Jika seseorang memiliki nur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mau tidak mau, menginginkan tidak diinginkan, dia akan bakti kepada orang tuanya. Tapi kalau orang itu tidak ada nur min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan pun dia bakti kepada orang tuanya, bakti kepada Allah aja tidak. Bakti kepada Rasulullah tidak. Bagaimana bakti kepada ibu dan bapaknya? Bagaimana dia bakti kepada guru-gurunya? Bagaimana dia bakti kepada kebaikan-kebaikan? Dan itu adalah kemauan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, Allah itu membalik-balikkan hati kita. Dan jauhilah dari penyakit hati itu, bahwa hati itu kadang diberikan rasa sombong, hati itu diberikan rasa riya, hati itu diberikan rasa ujub, hati itu diberikan penyakit-penyakitnya. Dan obatilah penyakit itu dengan mengucap nama-namanya yang agung yang diajarkan oleh Nabi besar Maulana Muhammad. Tadi kita mengucapkan namanya 99 namanya. Dengan kita mengucapkan namanya akan tenang hati. Akan tenang hati. Mari kita ucap ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Quddus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Bari', ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahhar, ya Wahhab, ya Razzaq, ya Fattah, ya Fattah, ya Fattah. Allah Subhanahu wa taala memiliki namanya yang begitu mulia. Dan jangan kau remehkan nama-nama yang tadi itu, tidak mengangkat derajatmu, tidak mengampunkan dosamu. Bahkan dengan nama itu semua makhluk akan dimuliakan. Bagaimana Allah punya kasih dan sayang, bagaimana Allah yang mempunyai kerajaan, di mana Allah Ta'ala mengucapkan Maliki Yaumiddin, Maliki Yaumiddin, yang merajai di hari kiamat. Dikala tidak ada lagi kerajaan, tidak ada lagi yang namanya kekuatan, tidak ada lagi yang namanya kebesaran,
seluruh makhluk dicabut oleh Allah atasnya nyawanya, termasuk malaikat Israel. Ditanyanya malaikat Israel, ya Israel, apakah semua makhluk telah kau cabut atas perintahku? Sudah ya Allah. Tidak ada lagi makhluk. Tidak ya Allah. Berarti tinggal engkau. Ya, cabut dirimu sendiri. Bagaimana Israel merasakan rasa dicabut nyawa? Teriak. Seandainya teriakan itu terdengar oleh manusia yang ada di dunia, mati semua dengan teriakan daripada cabutan nyawa Israel sendiri. Begitu dahsyatnya Allah Ta'ala memberikan kepada dirinya pengagungan dirinya setelah wafat malaikat Israel. Allah diamkan 10.000 tahun dan Allah berkata, hei orang yang sombong, mana kesombonganmu? Makhluk yang sombong, mana keangkuhanmu? Makhluk yang riak, mana keriaanmu? Tidak ada yang berbicara pada saat itu. Semuanya senyap, menjadi fana, tidak ada memiliki apa-apa. Allah mendiamkan 10.000 tahun. Barulah Allah Ta'ala hidupkan kembali malaikat Israel. Lalu Allah Ta'ala hidupkan kembali malaikat Rahmat. Maka Allah hidupkan kembali malaikat Israfil. Maka ditiuplah sangkakala yang kedua. Turunlah hujan air mani, sehingga manusia hidup bagaikan togek-togek yang baru hidup dari tempat penanaman. Begitulah Allah Ta'ala nanti akan memperhitungkan manusia satu persatu. Mau dia nabi, mau dia rasul, mau dia sahabat, mau dia wali, mau dia habib, mau dia raja, mau dia presiden, mau dia apapun, dia akan disidang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada lagi ma yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Di hari yang tidak ada lagi manfaat kamu punya harta yang banyak yang kamu timbun di rumah kamu, yang kamu cari setiap hari dari muda sampai kamu tua, yang kamu kumpulkan sebanyak-banyak itu, yang kamu harapkan daripada ilmumu. Kau bikin hotel yang besar, rumah yang mewah, mobil yang bagus, ma yanfa'un malun wala banun. Begitu pula anak-anakmu yang kamu lahirkan ini, bila dia tidak tahu diri, kenal kepada Allah, kenal kepada Rasul, cinta kepada aulia, maka anak-anakmu nanti akan berkata, ya Allah, jangan masukkan dia ke dalam surga, seret dia masuk ke dalam neraka, karena dia tidak mengenalkan aku kepada engkau. Betapa beruntung ayah-ayahmu sekalian yang telah mendidikkan kamu pada malam hari ini, ibumu yang telah membawamu dari doa-doa mereka, sehingga kamu pada saat ini dapat ilmu dari guru-guru kamu, dan kamu bisa mengucapkan namanya yang agung, Allah. Dan inilah ajaran baginda kita Nabi besar Maulana Muhammad. Ketahuilah, hati yang pada saat itulah hati manusia yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hei kamu yang berilmu, hei kamu yang kaya, hei kamu yang besar, jika hatimu ada kesombongan, neraka tempatmu. Hei orang yang memiliki apapun, kau merasa cukup tapi tidak memiliki Allah, lihat, besok Allah Ta'ala akan mengancam kamu. Allah Ta'ala akan memberikan kepada kamu siksaan yang besar. Inna azab jahannama kana garama. Di mana api neraka itu? Dia punya asap. Asapnya saja masuk ke bumi, bumi ini meleleh. Bagaimana dengan apinya? Dan bagaimana bila kita yang masuk ke dalam api neraka tersebut? Siapa kabar ini kita dapat? Melainkan dari Nabi kita Maulana Muhammad. Oleh karena itu, illa man ata
Allah biqalbin salim. Hei penduduk bumi, kita semua sekalian, baikkan hati-hati kita. Jangan kita merasa telah bakti kepada ibu bapak kita. Jangan kita telah merasa bakti kepada guru kita. Jangan kita merasa bakti kepada Allah walaupun kita tidak pernah tinggalkan sholat tahajud, tidak pernah tinggalkan sholat duha, tidak pernah bermaksiat. Tapi ingat, bila hatimu kotor, bila hatimu rijis, bila hatimu najis, kamu haram masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimana iblis ditendang dari surga, Adam diturunkan dari surga, sebabnya hanya satu. Iblis memiliki penyakit hati, yaitu hasud, dengki, iri hati, sombong, merasa dia diciptakan dari api, ujub, merasa bangga karena dia pernah dipuji-puji oleh malaikat. Apa akhirnya? Wajahnya yang bercahaya dirubahnya oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi berbulu, kukunya panjang, bahkan sejelek-jeleknya makhluk, dan menjadi pemusuh untuk para nabi, menjadi terhina. Padahal iblis sesuatu yang dipuji-puji oleh Allah Subhanahu wa taala pada zaman itu. Ketahuilah, kalau kita balik kembali kepada dasar awal, kalau saja penyakit hati yang menjadikan iblis yang mulia menjadi hancur, Adam yang kekal abadi di surga menjadi turun ke alam dunia, semua karena penyakit hati. Oleh karena itu, seorang anak bisa bakti kepada ibu dan bapaknya bila hatinya baik. Seorang murid bisa bakti kepada gurunya kalau hatinya baik. Seorang suami bisa bakti kepada orang tua dan mertuanya karena hatinya baik. Seorang istri bisa bakti kepada suaminya karena hati istrinya baik. Seorang anak bisa taat kepada orang tuanya. Kembali lagi kepada didikan hatinya. Awadun wajibun alal insani ma'rifatun ilahi bistiqani. Begitu Sahibul Zubat mengatakan, pertama yang harus dididik oleh anak-anak kita, kenalkan dia bagaimana akhlak kepada Allah. Jika kamu sendiri, jadikan Allah berdua, temanmu adalah Allah. Jika kamu berdua, jadikan yang ketiga Allah, yang keempat Allah. Dan ketahuilah, bila kita kumpul di tempat ini, Allah melihat kita, Allah bersama kita, Allah Subhanahu wa taala yang selalu ada di dalam pikiran kita, Allah Subhanahu wa taala yang selalu di hati kita. Sehingga hilanglah rasa kesedihan, rasa ketakutan, rasa kebingungan, rasa was-was, rasa gundah gulaman, rasa tidak enak hati, rasa pengen kemana ini hidup. Tidak ada itu, karena hari-hari dia bersama ajaran Nabi besar Maulana Muhammad. Rasulullah menanamkan kepada kita, dengan kita menjadikan hidup kita selalu bersama Allah, bersama Rasulullah, maka bahagia. Buktinya, lihat Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Muria. Dia bukan orang Indonesia, dia orang Hadral Maut, dia orang Yaman. Dia bisa membawa bekal amanat baginda Nabi besar Maulana Muhammad ke negeri kita yang mayoritas pada saat itu penduduknya adalah beragama Hindu. Tapi dengan kemuliaan yang dimiliki hati mereka para wali songo, mereka betul-betul mengajak temannya, mengajak masyarakat, mengajak tetangganya, mengajak semua orang yang ditemuinya untuk cinta kepada Allah. Maka bukan saja di Jawa Timur, di Jawa Tengah, di Jakarta, bahkan
sampai Kalimantan, Sumatera, dan seluruh mayoritas di mana bumi Indonesia ini terdengar kalam Allahu Akbar, Allahu Akbar, menandakan beliau sukses mengajarkan kalimat La ilaha Muhammadar. Kenapa mereka merasa sukses? Karena mereka dakwah hatinya ikhlas, tidak sombong, tidak bangga diri, ujub, tidak riya, pengen dipuji orang, tidak hasut, jelekin oh majelis itu lebih bagus daripada majelis ini lebih bagus dari majelis itu. Tidak. Mereka saling ta'awanu ala birri wa taqwa, berlomba-lomba. Hayo, kamu sudah datang majelis ini, datangi lagi majelis Sunan Ampel. Sunan Ampel bilang datangi lagi majelis Sunan Maulana Giri. Sunan Maulana Giri bilang datangi lagi majelis Raden Fattah. Mereka semua saling mengangkat, sehingga apa? Berbondong-bondonglah mereka itu memuliakan pemimpin-pemimpin mereka. Itu karena apa? Ajaran hati. Ajaran hati adalah ajaran Nabi besar Maulana Muhammad. Kalau ajaran-ajaran yang nana telah dilupakan ini oleh masyarakat banyak, ya, dilupakan, maka lihat 10-20 tahun lagi orang tidak lagi malu untuk berzina depan mata kita. Orang tidak malu lagi untuk membunuh kedua orang tuanya depan mata kita. Orang tidak lagi malu untuk di depan mata kita berjudi, meninggalkan sholat, berbuat semaunya. Sekarang pun sudah kelihatan, tapi nanti akan kelihatan lagi jika kita tidak didik anak-anak kita kenal kepada Allah, kepada Rasulullah, sehingga mereka punya hati keras dan mereka tidak dengar kata atas apa yang kita ucapkan. Oleh karena itulah, antum semua yang datang dari mana tempat, pulang dari tempat ini, rubahlah hati kita. Yang belum tambah cinta kepada Allah, tambahkan cintanya. Yang belum tambah cinta kepada Rasulullah, tambahkan cintanya. Yang belum tambah cinta kepada wali Allah, tambahkan cintanya. Sehingga minta kepada Allah di bulannya Allah Ta'ala, ini bulan Rajab, bulannya Allah Ta'ala. Saya bilang tadi, Allah lihat, Allah bersama kita, berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar ucapan Hasan bin Ja'far As-Saggaf maupun ucapan antum yang ada di hati-hati antum. Mintalah kepada Allah di rumahnya ini. Ya Allah, jauhkan kami dari penyakit sombong, amin. Jauhkan kami dari penyakit ujub, amin. Jauhkan kami dari penyakit riya, amin. Jauhkan kami dari penyakit hasud, amin. Jauhkan kami dari penyakit hati, amin. Sehingga kami tidak diusir dari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kami didekatkan dari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kami tanpa disadari telah kau setempel menjadi hamba-hamba yang berbakti kepada ibu dan bapak. Disestempel olehmu sebagai hamba yang berbakti kepada guru dan ulama, wabil khusus bakti kepada Habibuna Maulana Muhammad yang telah kau perintahkan untuk taat kepada Rasulullah. Karena sebab Rasulullah kita mengenal kepada Allah, sebab Rasulullah kita kenal kebaikan-kebaikan ini, kita bisa tahu yang namanya bahwa diri kita bakal balik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau nanti kita di akhirat tidak sasar, alhamdulillah. Kalau saja kamu pergi ke satu negara atau satu kampung yang belum kamu injak, kamu kadang-kadang bertanya, di mana hotel saya? Di mana tempat penginapan saya? Contoh, kamu pergi umrah di waktu haji, itu setiap orang pergi haji itu punya tenda-tenda. Kalau kamu umur 60-50 melihat tenda di padang Arafah yang sama putih,
dari mana kamu tahu tendamu? Kadang kamu sudah tahu tendamu 105B. Setelah kamu masuk, ternyata kamu tidak menemui tenda yang kamu maksud. Padahal kamu sudah hafalkan nomornya. Kamu sudah tahu bahwa itu tenda saya ada di belakang sebelah sana. Tapi kamu masih sasar. Itu baru di dunia. Bagaimana di mahsyar, di hari yang tidak ada tenda, di hari yang dikumpulkan Nabi Adam sampai akhir zaman, kamu akan kenal siapa. Jangan pun kamu berjumpa dengan wali-wali Allah, kamu berjumpa dengan orang tua kamu saja bisa, sudah alhamdulillah. Kamu bisa berjumpa dengan gurumu, dengan ulamamu di alam dunia, alhamdulillah. Bagaimana kamu berjumpa dengan Nabiuna Maulana Muhammad? Tapi ketahuilah, jangan kamu takut. Salawat kepada Rasulullah, ini obatnya hadirin. Salawat kepada Nabi Muhammad. Yang sombong bisa hancur sombongnya. Yang bangga di ataupun penyakit-penyakit hati tadi bisa hancur. Orang yang tidak rajin bisa jadi rajin. Yang tidak bakti kepada orang tua bisa bakti kepada orang tua. Itu sebabnya satu. Bersalawat kepada Nabi besar Maulana Muhammad. Apa yang mustahil menurut logika kita, pikiran kita, maka bikinlah nyata dengan bersalawat kepada Nabi besar Maulana Muhammad. Karena beliau adalah sumber ciptaan Allah sebelum segala sesuatu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khalaqallahu taala min nurih. Allah menciptakan semua yang kau punya, kau tahu, kau lihat, itu berasal dari cahaya Nabi besar Maulana Muhammad. Kau merasa kau punya istri, ketahuilah istrimu itu dari nur Habibuna Muhammad. Kau merasa punya anak, ketahuilah anak-anakmu itu dari nur Habibuna Muhammad. Kau merasa hebat dengan apa yang kau punya pada dirimu sekalian, ketahuilah di dalam dirimu ada nur Habibuna Muhammad. Oleh karena itulah kita harus bersyukur karena kita memiliki Nabi besar Maulana Muhammad. Kenapa orang-orang non-Islam mereka bangga dengan agama mereka, dengan Nabi mereka? Kita tidak bangga memiliki Habibuna Muhammad. Kita harus bangga memiliki Rasulullah SAW. Agar apa? Agar cita-cita kita terkabul, agar harapan kita terpenuhi dengan kita memuliakan Nabi kita Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam.